Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Desma Mahlia Putri dengan NIM 2020-714, Aulindia Nera Sumaryono dengan NIM 2020-727, Melina Sabila Tisya dengan NIM 2020-741, Putri Febrianti dengan NIM 2020-786, Azahra Redita Isfen dengan NIM 2020-793. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai PSAK nomor 48 tentang penurunan nilai aset pada mata kuliah akuntansi menengah 1. Pertama, kita akan mengetahui learning objective atau pokok pembahasan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, tujuan dari PSAK nomor 48, ruang lingkup, definisi, indikasi penurunan nilai, pengukuran, jumlah terpulihkan, pengukuran penurunan nilai, pengajuan, rugi penurunan nilai pada unit penghasil kas, pemulihan rugi penurunan aset, dan contoh kasus pada perusahaan. Sebelum kita mengetahui tujuan PSAK nomor 48, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan penurunan nilai aset itu. Jadi, penurunan nilai aset merupakan suatu kondisi di mana nilai tercatat aset carrying amount melebihi jumlah terpulihkan atau recoverable amount. Tujuan PSAK nomor 48 itu sendiri adalah menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya atau impairment dalam konservatif, di mana impairment pada aset tercatat lebih besar daripada aset terpulihkan, di mana pada aset terpulihkan terdapat penjualan dan terdapat juga penggunaan. Kenapa sih kok ada tanda tanya di sini? Maksudnya apa? Di sini itu kita dapat melihat manakah yang lebih tinggi antara penjualan atau penggunaannya. Maksudnya itu adalah agar aset yang dicatat entitasnya tidak melebihi jumlah terpulihkannya, di mana suatu aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup. Nah, di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup pengecualian. Nah, di sini juga kita akan membahas ruang lingkup pengecualian tapi secara pengecualian. Apa aja sih yang termasuk di dalam pengecualian? Yang pertama, persediaan PSAK nomor 14. Yang kedua, aset yang dari kontrak konstruksi PSAK nomor 34. Yang ketiga, aset pajak tangguhan PSAK nomor 46. Yang keempat, aset yang timbul dari imbalan kerja PSAK nomor 24. Selanjutnya, aset keuangan PSAK nomor 55. Selanjutnya, properti investasi PSAK nomor 13. Selanjutnya, biaya akuisisi, tangguhan, dan aset tidak berwujud yang timbul dari hal kontraktual penanggungan berdasarkan kontrak asuransi PSAK nomor 28. Yang terakhir atau yang ke-8 itu aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual PSAK nomor 58. Selanjutnya, PSAK itu sendiri juga mempunyai ruang lingkup. Nah, apa aja sih ruang lingkup PSAK nomor 48 itu? Ruang lingkup PSAK nomor 48 itu adalah berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi.
Yang termasuk itu apa aja sih? Yang pertama, entitas anak PSAK nomor 4 laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Yang kedua, Ventura bersama PSAK nomor 12 bagian partisipasi dalam Ventura bersama. Yang ketiga, entitas asosiasi PSAK nomor 15 investasi pada entitas asosiasi. Jadi, PSAK nomor 48 berlaku untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluasi atau nilai wajar sesuai dengan pernyataan lain, seperti modal revaluasi dalam PSAK nomor 16, misalnya aset tetap. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Aulindiana Yara Sumaryono. Dipersilakan dan terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Aulindiana Yara Sumaryono dengan NIM 2020-777. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi PSAK 48. Apa sih definisi PSAK 48? Yaitu penurunan nilai dari aset merupakan suatu kondisi di mana nilai tercatat aset atau carrying amount melebihi jumlah terpulihkan atau recoverable amount. Selain itu juga ada konsep dan istilah penting dalam PSAK 48. Nah, konsep dan istilah penting ini ada dalam bahasa Indonesia dan ada dalam bahasa Inggris. Misalnya untuk uji penurunan nilai yaitu impairment test, uji penurunan nilai yaitu impairment losses, jumlah tercatat yaitu carrying amount, jumlah terpulihkan yaitu recoverable amount, jumlah tersusutkan yaitu depreciable amount, nilai pakai yaitu value in use, nilai wajar dikurangi biaya penjualan yaitu fair value less cost to sell, unit penghasil kas atau UPK yaitu cash generating unit, biaya pelepasan yaitu cost of disposal, aset korporat yaitu corporate asset, dan goodwill yaitu goodwill. Lalu selanjutnya ada indikasi penurunan nilai. Jadi dalam menilai suatu aset yang mengalami penurunan nilai, maka entitas harus mempertimbangkan hal-hal ini. Untuk yang pertama yaitu menguji penurunan nilai aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan secara tahunan dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Pengujian penurunan nilai ini dapat dilakukan kapan saja dalam suatu periode tahunan, asalkan dilakukan pada saat yang sama setiap tahunnya. Aset tak berwujud yang berbeda dapat diuji penurunan nilainya pada waktu yang berbeda. Akan tetapi, untuk aset tak berwujud yang baru diakui dalam periode tahunan berjalan, aset tak berwujud tersebut diuji penurunan nilainya sebelum periode tahunan berjalan berakhir. Lalu untuk yang kedua yaitu menguji penurunan nilai goodwill yang diperoleh dalam satu kombinasi bisnis dalam tahunan. Nah, selanjutnya, entitas juga harus memperhatikan sumber informasi yang berasal dari sumber eksternal. Untuk yang pertama yaitu penurunan nilai aset. Jadi, selama periode tersebut, nilai pasar aset telah turun secara signifikan lebih dari yang diharapkan. Yang kedua yaitu ada perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum yang berdampak dapat merugikan entitas. Yang ketiga ada peningkatan suku bunga. Lalu yang keempat ada jumlah aset neto, jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapasitas pasarnya. Nah, entitas juga harus memperhatikan informasi yang berasal dari sumber internal. Untuk yang pertama yaitu terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset. Yang kedua, perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan masa manfaat aset. Dan yang ketiga ada bukti pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Medina Sabilatisha dengan NIM 2020-741. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran jumlah terpulihkan. Pengukuran jumlah terpulihkan terbagi menjadi 3. Yang pertama, nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, yaitu kaidah nilai wajar mengikuti hierarki umum penentuan nilai wajar, mulai dari menggunakan harga dalam perjanjian penjualan, mengikat pasar aktif, nilai pasar aset pada transaksi terkini, dan nilai pasar aset serupa. Biaya pelepasan aset selain dari biaya yang telah diakui sebagai liabilitas adalah pengurang dalam mengukur nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan. Yang kedua ada nilai pakai. Nilai pakai adalah nilai
sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau disebut unit penghasil kas. Estimasi nilai pakai aset meliputi estimasi arus kas masuk dan estimasi arus kas keluar. Yang ketiga, estimasi arus kas masa depan, yaitu arus kas masa depan diestimasikan dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskontokan menggunakan suatu tingkat yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Entitas menjabarkan nilai kini dengan menggunakan nilai tukar spot pada tanggal perhitungan nilai pakai. Selanjutnya, pengukuran penurunan nilai. Pengukuran penurunan nilai yaitu setelah suatu perusahaan atau entitas mengevaluasi dan menemukan adanya indikasi penurunan nilai, maka perusahaan harus melakukan pengujian atas penurunan nilai. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tercatat dengan jumlah terpulihkannya. Di mana jika jumlah tercatat lebih besar dari jumlah terpulihkannya, maka terdapat penurunan nilai. Dan di mana jika jumlah tercatat lebih kecil dari jumlah terpulihkannya, maka tidak terdapat penurunan nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Putri Febrianti, dengan NIM 2020-786. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengakuan rugi penurunan nilai. Pada pengakuan rugi penurunan nilai, rugi penurunan hanya diakui jika nilai tercatat lebih besar dari nilai terpulihkannya. Maka nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai yang tidak direvaluasi segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan standar lain, contohnya PSAK 16, yaitu aset tetap. Namun, rugi penurunan nilai yang direvaluasi diakui dalam pendapatan komprehensif lain, sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus direvaluasi untuk aset yang sama. Dan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Dan jumlah terpulihkan dari aset individual tidak dapat ditentukan jika yang pertama, nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan. Yang kedua, aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Dan dalam kasus ini, nilai pakai dan jumlah terpulihkan dapat ditentukan hanya untuk unit penghasil kas. Selanjutnya, ada penurunan nilai pada unit penghasil kas atau UPK. Untuk UPK sendiri, adalah kelompok terkecil dari aset yang termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang independen dari aset atau kelompok aset lain. Dan jika terdapat indikasi bahwa suatu aset turun nilainya, jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka entitas menerbitkan nilai terpulihkan dari UPK yang mana aset tercakup atau aset dari unit penghasil kas. Untuk jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Dan untuk jumlah tercatatnya dari UPK hanya mencakup jumlah tercatat dari aset-aset yang dapat diatribusikan langsung atau dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten ke UPK dan akan menghasilkan arus kas masuk yang digunakan dalam menentukan nilai pakai UPK. Tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilities yang diakui, kecuali jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas itu tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan liabilities tersebut. Dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai, entitas tidak harus mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari yang pertama nilai wajarnya
dikurangi biaya untuk menjual apabila ditemukan. Yang kedua, nilai pakainya apabila dapat ditentukan. Dan yang ketiga adalah nol. Jumlah rugi penurunan nilai yang semestinya dialokasikan ke aset harus dialokasikan pro rata ke aset lain dari kelompok dari unit atau kelompok dari unit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang goodwill. Goodwill sendiri ini merupakan untuk tujuan uji penurunan nilai. Goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis harus sejak tanggal akuisisi dialokasikan pada PKK atau pihak mengakuisisi atau kelompok UPK dan diharapkan memberikan manfaat dan sinergi kombinasi. Selanjutnya ada aset korporat. Aset korporat itu termasuk aset kelompok atau divisi seperti bangunan kantor pusat atau divisi dari entitas, perlengkapan IDP atau pusat penelitian karakteristik khusus. Bahwa aset korporat tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen dari aset atau kelompok aset lain dan jumlah tercatatnya tidak sepenuhnya didistribusikan ke unit penghasil kas yang sedang telah. Baik, selanjutnya saya Azahra Redita Isfin dengan NIM 2020-70093 yang akan melanjutkan presentasi untuk materi PSAK 48 ini. Sekarang yang akan kita bahas yaitu mengenai pembalikan rugi penurunan nilai. Setiap akhir periode, sebuah entitas akan menilai kembali apakah rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin telah menurun atau bahkan tidak ada lagi. Adanya penurunan terhadap rugi penurunan nilai yang telah diakui inilah yang menyebabkan pembalikan rugi penurunan nilai. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui atas aset selain goodwill pada periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun, entitas mempertimbangkan minimal indikasi-indikasi berikut ini. Indikasi yang pertama yaitu informasi dari sumber eksternal, di mana ketentuan-ketentuannya antara lain pertama, terdapat indikasi yang dapat diobservasi bahwa nilai aset telah meningkat secara signifikan selama periode. Kedua, perubahan signifikan yang berdampak menguntungkan bagi entitas telah terjadi selama periode atau dalam waktu dekat. Ketiga, suku bunga pasar atau tingkat imbal hasil pasar lain telah menurun selama periode tersebut, dan penurunan tersebut akan mempengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai aset. Indikasi yang kedua yaitu informasi dari sumber internal, di mana ketentuan-ketentuannya antara lain, pertama, perubahan signifikan yang berdampak menguntungkan bagi entitas telah terjadi selama periode atau diharapkan dapat terjadi dalam waktu dekat. Perubahan ini termasuk biaya yang timbul selama periode untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja aset. Kedua, bukti tersedia dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih baik. Jika terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang diakui untuk aset selain goodwill tidak ada lagi atau mungkin telah menurun, maka hal ini dapat mengindikasikan bahwa sisa umur manfaat, metode penyusutan, atau nilai sisa perlu ditelaah dan disesuaikan dengan PSAK yang diterapkan atas aset tersebut. Meskipun jika tidak ada rugi penurunan nilai yang dibalik untuk aset tersebut. Dalam PSAK 48 paragraf 109, rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan terakhir diakui. Jika kasusnya seperti ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Contoh-contoh yang dapat dikatakan sebagai perubahan estimasi ini termasuk pertama, perubahan dasar untuk
menentukan jumlah terpulihkan, yaitu apakah jumlah terpulihkan didasarkan pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakai. Kedua, jika jumlah terpulihkan didasarkan pada nilai pakai, maka terjadi perubahan dalam jumlah atau waktu dari estimasi arus kas masa depan atau tingkat diskonto. Ketiga, jika jumlah terpulihkan didasarkan pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, maka terjadi perubahan dalam estimasi komponen nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Kemudian, pembalikan rugi penurunan nilai bagi aset individu. Ketentuan-ketentuannya antara lain, pertama, jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat neto setelah amortisasi atau depresiasi, seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya. Kedua, pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan pernyataan lain. Contohnya, model revaluasi di PSAK 16. Untuk aset yang disajikan pada jumlah revaluasian, setiap pemulihan rugi penurunan nilai atas aset tersebut diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi dan dicatat di dalam penghasilan komprehensif lain. Ketiga, setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasian harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali, sesuai dengan PSAK terkait. Setelah pembalikan rugi penurunan nilai diakui, penyusutan yang dibebankan atas aset tersebut disesuaikan pada periode masa depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai residunya jika ada, dengan dasar sistematik selama sisa umur manfaatnya. Lalu, pembalikan rugi penurunan nilai untuk UPK. Ketentuan-ketentuannya antara lain, pertama, dialokasikan kepada aset-aset dari unit kecuali untuk goodwill secara prorata dengan jumlah tercatat dari asetnya. Kedua, diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui sesuai dengan PSAK ini. Ketiga, alokasi pembalikan rugi penurunan nilai jumlah tercatat aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari jumlah terpulihkan jika ditentukan, dan jumlah tercatat yang telah ditentukan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut dalam periode sebelumnya. Jumlah pemulihan rugi penurunan nilai yang sebaliknya telah dialokasikan untuk aset tersebut harus dialokasikan secara prorata ke aset lain dari unit itu, kecuali untuk goodwill. Lalu, pembalikan rugi penurunan nilai untuk goodwill. Ketentuan-ketentuannya antara lain, pertama, rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode selanjutnya. Kedua, setiap kenaikan jumlah terpulihkan dari goodwill pada periode setelah terjadinya pengakuan rugi penurunan nilai goodwill kemungkinan merupakan kenaikan goodwill yang dihasilkan secara internal, bukan merupakan pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill yang diperoleh. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan kasus. Untuk kasus yang pertama ini, yaitu PT Kelas Senyum Matahari melakukan uji penurunan nilai terhadap peralatan yang dimilikinya, di mana nilai tercatat dari peralatan tersebut sebesar Rp300 juta. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjualnya sebesar Rp260 juta dan nilai pakainya sebesar Rp310 juta. Di sini kita bisa menjawab bahwa tidak ada penurunan nilai. Kenapa? Karena nilai tercatatnya itu lebih kecil daripada nilai jumlah terpulihkannya, di mana nilai tercatatnya sebesar Rp300 juta dan nilai jumlah terpulihkannya sebesar Rp310 juta. Kasus yang kedua, yaitu informasi PT Kelas Angin Ribut yang tersedia sama seperti kasus sebelumnya.
kecuali nilai pakai dari peralatan diganti menjadi sebesar 250 juta. Jawabannya, terjadi pengurangan nilai sebesar 40 juta rupiah karena nilai tercatatnya lebih besar daripada nilai jumlah terpulihkan. Nominal 40 juta rupiah ini bisa kita dapat dari nilai tercatat dikurang nilai jumlah terpulihkan, yaitu 300 juta rupiah dikurang 260 juta rupiah. Jurnalnya, rugi penurunan nilai di sisi debit sebesar 40 juta rupiah terhadap akumulasi depresiasi peralatan di sisi kredit sebesar 40 juta rupiah. Lalu, kasus yang terakhir, kasus ketiga, yaitu suatu entitas mengoperasikan peralatan pengeboran minyak di dasar laut. Entitas menyediakan biaya restorasi senilai 10 miliar rupiah yang mencerminkan nilai kini dari biaya tersebut. Entitas tersebut menerima tawaran untuk membeli peralatan minyak seharga 16 miliar rupiah, nilai biaya pelepasan seharga 2 miliar rupiah, dan nilai pakai sebesar 24 miliar rupiah, serta nilai tercatat dari peralatan tersebut sebesar 20 miliar rupiah. Pertanyaannya, apakah nilai dari peralatan menurun? Jawabannya, pertama kita hitung dulu nilai wajar dikurang biaya pelepasan peralatan, yaitu 16 miliar rupiah dikurang 2 miliar rupiah, didapat 14 miliar rupiah. Kedua, kita hitung nilai pakai peralatan, yaitu 24 miliar rupiah dikurang 10 miliar rupiah, didapat 14 miliar rupiah. Terakhir, kita hitung nilai tercatat peralatan, yaitu 20 miliar rupiah dikurang 10 miliar rupiah, didapat 10 miliar rupiah. Berdasarkan perhitungan tadi, dapat kita simpulkan nilai terpulihkan dari UPK lebih besar dari nilai tercatatnya, maka aset tersebut tidak diturunkan nilainya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.